Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafira Alawiyah dengan NIM 63220362. Saya selaku moderator dan penyampaian materi tentang digital bookshelf. Beserta teman-teman saya, Eriana Dawai, Firda Aulia, Maria Angwarmase. Tanpa menghabiskan waktu, izinkan kami untuk memulai presentasi ini. Pendahuluan latar belakang. Website merupakan kumpulan halaman yang saling terhubung dan dapat dikunjungi melalui internet. Halaman-halaman ini umumnya menyajikan informasi dalam berbagai bentuk seperti teks, gambar, video, dan elemen interaktif lainnya. Website memiliki berbagai fungsi seperti media informasi, komunikasi, bisnis, hiburan, pendidikan, dan masih banyak lagi. Pengguna dapat mengakses website ini melalui berbagai perangkat seperti komputer, tablet, atau ponsel pintar dengan menggunakan website peramban website seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Safari. Website juga memegang peran penting bagi institusi pendidikan, khususnya di era digital ini. Institusi pendidikan perlu mengembangkan sistem yang mempermudah prosedur pelaksanaannya untuk memberikan kemudahan bagi penggunanya. Perpustakaan sekolah umumnya berperan sebagai gudang buku, majalah, dan novel yang bertujuan untuk mendukung pencapaian visi sekolah dan tujuan pendidikan secara menyeluruh. Namun, di era digital ini masih banyak perpustakaan sekolah yang terpaku pada metode manual dalam pengelolaan buku, mulai dari pendataan, peminjaman, hingga pengembaliannya. Hal ini sering dilakukan dengan cara mencatat buku di catatan buku atau menggunakan Microsoft Excel. Melihat situasi tersebut, kami berinisiatif untuk mengembangkan website khusus perpustakaan sekolah guna meningkatkan kemudahan dan efektivitas pelayanannya. Kehadiran website ini akan mempermudahkan para siswa dalam meminjam buku, di mana mereka dapat mengaksesnya melalui perangkat mereka masing-masing. Selain itu, website ini juga memungkinkan pihak sekolah untuk memantau koleksi buku, memeriksa pengembalian buku, dan mengidentifikasi siswa yang telat mengembalikan atau merusak buku, sehingga memungkinkan tindakan yang tepat dapat diambil. Solusi pengembangannya beralih ke sistem pengelolaan perpustakaan sekolah ke platform digital berbasis website merupakan langkah tepat untuk meningkatkan efisiensi dan relevansi perpustakaannya di era digital ini. Website Digital Bookshelf yang dirancang khusus untuk mengelola koleksi perpustakaan secara digital memungkinkan pendataan buku, peminjaman, pengembalian, dan pelacakan inventaris secara otomatis. Pengembangan sistem website Digital Bookshelf menggunakan pendekatan Unified Modeling Language atau UML dan Software Development Life Cycle (SDLC). UML merupakan pendekatan visual untuk merancang sistem berbasis objek diwujudkan dalam bentuk diagram seperti use case diagram dan activity diagram dengan mengikuti SDLC dan menggunakan UML sebagai alat permodelan. Mengembangkan website dapat menjadi lebih terstruktur dan efisien, sehingga meningkatkan peluang kesuksesan proyek serta meningkatkan kualitas hasil akhir. Manfaat program. Tujuan utama pembuatan website ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada siswa dalam proses peminjaman buku di perpustakaan, serta memberikan manfaat bagi petugas perpustakaan dalam hal pendataan koleksi buku. Selain itu, website ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur minat baca siswa di sekolah tersebut. Melalui website ini, pihak sekolah dapat mengetahui jenis buku yang diminati oleh siswa. Dengan demikian, website ini akan mengoptimalkan dan menyederhanakan berbagai kegiatan di perpustakaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ali Habes, Yosef, dan Atwan tahun 2021, implementasi perpustakaan berbasis website dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencari buku serta memfasilitasi proses peminjaman dan pengembalian dengan lebih cepat. Selanjutnya ada tinjauan pustaka website. Website adalah suatu media yang terdiri dari beberapa halaman yang saling berkaitan satu sama lain dan berfungsi sebagai media untuk menampilkan suatu informasi, baik berbentuk gambar, video, teks, suara, ataupun gabungan dari semuanya. Menurut Andika Chandra, artikel tahun 2021, situs website merupakan portal yang menghubungkan pengguna internet dengan berbagai informasi dan layanan. Tujuan pembuatan situs web pun beragam, mulai dari mempromosikan bisnis,
menyajikan informasi edukatif, hingga membangun komunitas online yang interaktif. Yang kedua ada perpustakaan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang perpustakaan mendefinisikan perpustakaan sebagai lembaga yang mengelola koleksi karya tulis, cetakan, ataupun rekaman secara sistematis. Tujuan perpustakaan adalah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, informasi, pelestarian, dan rekreasi bagi para pengunjungnya. Menurut NRT tahun 2022, perpustakaan bukan hanya tempat menyimpan buku, melainkan lembaga informasi yang aktif dalam mengelola dan menyediakan akses pengetahuan bagi masyarakat. Perpustakaan tak hanya mengoleksi tetapi juga mengolah informasi secara menyeluruh, menginput pengumpulan, pengolahan, penyajian, penyebaran, dan pelestariannya. Lebih dari itu, perpustakaan menjelma menjadi pusat informasi terdepan, sumber ilmu pengetahuan yang tak ternilai, wadah penelitian yang kondusif, tempat rekreasi yang edukatif, pelestarian budaya bangsa yang berdedikasi, dan penyedia berbagai layanan penting bagi masyarakat. Konsep perpustakaan berbasis website. Sistem peminjaman dan pengembalian buku secara manual di perpustakaan seringkali terhambat oleh berbagai kendala. Keterlambatan dalam pencarian buku, hilangnya buku yang dicari, dan kesalahan pencatatan data saat peminjaman dan pengembalian merupakan masalah umum yang terjadi. Ditambah lagi, metode pencarian buku secara konvensional memakan waktu yang lama. Hal ini mengakibatkan pada lambatnya pengolahan data dan informasi perpustakaan, yang pada akhirnya dapat menurunkan kualitas layanan yang diberikan kepada pengguna. Sistem perpustakaan berbasis website hadir sebagai solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan perpustakaan tradisional. Dengan memanfaatkan teknologi informasi, sistem ini memungkinkan pengguna untuk mengakses koleksi buku dan layanan perpustakaan lainnya secara online, kapanpun dan dimanapun. Sistem otomasi dalam perpustakaan website meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan koleksi dan layanan. Katalog online memungkinkan pengguna untuk mencari buku dengan mudah dan cepat. Sementara sistem peminjaman online mempercepat proses peminjaman buku dan pengembalian buku. Pustakawan pun dapat fokus pada layanan yang lebih bernilai, seperti membantu penelitian dan memberikan panduan literasi. Teknologi informasi dalam perpustakaan. Revolusi digital telah memicu transformasi signifikan dalam dunia perpustakaan, mengantarkannya dari sistem manual yang kaku menuju era modern yang terkomputerisasi. Teknologi informasi memegang peranan penting dalam pengelolaan informasi dan pemenuhan kebutuhan pemustaka yang terus berkembang. Saat ini, pemustaka dimanjakan dengan kemudahan akses katalog buku, database online, dan berbagai sumber daya lainnya, kapanpun dan dimanapun, bagaikan mengakses informasi di ujung jari. Pustakawan yang adaptif dengan teknologi terus berupaya mengembangkan layanan inovatif untuk memfasilitasi akses informasi yang lebih efisien, mewujudkan visi perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan yang mudah dijangkau oleh semua. Perpustakaan kini menjelma menjadi pusat belajar modern berkat pemanfaatan teknologi informasi. Otomatisasi tugas seperti pendataan buku dan peminjaman mempermudah pekerjaan pustakawan, sehingga meningkatkan efisiensi dan kecepatan prosesnya. Murid pun dimudahkan dengan akses informasi yang mudah dan cepat, kapanpun dan dimanapun melalui perangkat mereka. Teknologi informasi juga membantu pustakawan dalam pengelolaan data, memungkinkan mereka untuk mengatur koleksi dan memperbarui informasi dengan mudah. Singkatnya, teknologi informasi membawa transformasi positif bagi perpustakaan sekolah, menjadikannya pusat belajar yang dinamis dan relevan di era digital. Ada metode pengembangan software. Pengembangan website ini mengikuti metodologi waterfall, sebuah pendekatan terstruktur yang membagi proses pengembangan menjadi beberapa tahapan yang jelas. Tahapan-tahapan ini, sebagaimana dijelaskan oleh Amikom Purwokerto, adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisa kebutuhan. Pada tahap ini, tim pengembang mengidentifikasi hambatan dan harapan pengguna, kemudian merancang sistem yang sesuai dengan kebutuhan tersebut. Analisis kebutuhan ini mencakup perangkat keras, perangkat lunak, proses input-output, serta analisis kebutuhan data dan proses pengumpulan data. Yang kedua, desain sistem. Tahap ini melibatkan pembuatan desain sistem yang akan diterapkan menggunakan Unified Modeling Language atau UML sebagai alat bantu.
UML digunakan untuk menghasilkan diagram seperti use case diagram dan activity diagram yang menggambarkan bagaimana sistem akan bekerja. Yang ketiga, implementasi. Pada tahap ini, sistem yang telah dirancang, diimplementasikan, dan diubah dari konsep menjadi program yang terintegrasi. Implementasi ini menggunakan bahasa pemrograman Hypertext Processor atau PHP Laravel yang disesuaikan dengan kebutuhan website yang akan dikembangkan. Yang keempat, tahap pengujian. Tahap terakhir ini adalah pengujian sistem untuk memastikan bahwa website yang dikembangkan berfungsi dengan baik sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan. Pengujian ini dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa website bebas dari bug dan berjalan dengan baik dan lancar. Itu bab 3 mengenai tahap pelaksanaan pada mockup perpustakaan digital yang kami buat. Di sini yang pertama ada analisa kebutuhan pengguna. Dalam pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis website, perhatian terhadap kebutuhan pengguna sangatlah penting untuk memberikan pengalaman yang memuaskan dan efektif. Penggunaan perpustakaan memerlukan akses yang mudah dan cepat ke katalog online dan sumber informasi lainnya. Siswa membutuhkan kemudahan dalam menelusuri buku, melakukan pencarian, dan memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Sementara itu, pustakawan memerlukan akses cepat untuk mengelola data buku, data anggota, serta peminjaman dan pengembalian buku. Yang kedua ada analisa kebutuhan sistem. Analisis sistem perpustakaan menunjukkan perlunya perubahan dari sistem manual ke sistem berbasis web untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan komputerisasi administrasi data, pelayanan menjadi lebih cepat dan efektif. Pengelolaan data oleh pustakawan termasuk informasi anggota, buku, pinjaman, pengembalian, dan laporan menjadi lebih mudah dan efisien. Basis data yang terintegrasi memudahkan pembuatan laporan dan pengelolaan informasi perpustakaan secara keseluruhan. Hasil observasi menunjukkan yang pertama masih ada sistem manual untuk pemeriksaan dan pengembalian buku, pengelolaan data buku, pencatatan informasi siswa, pembuatan laporan, dan pencarian buku. Yang kedua, diperlukan sistem komputerisasi untuk mengubah perpustakaan menjadi berbasis web, meningkatkan kecepatan dan efisiensi pelayanan, memudahkan pengelolaan data oleh pustakawan, menggunakan basis data untuk informasi lengkap dan pengelaporan perpustakaan. Di sini ada desain UML atau use case diagram siswa. Diagram ini menunjukkan alur sistem perpustakaan yang digunakan oleh siswa. Proses dimulai dengan siswa melakukan login untuk akses menu utama. Siswa dapat memilih berbagai opsi seperti melihat profil mereka, melihat dashboard, peminjaman, pengembalian, pelaporan, dan juga logout. Pada menu dashboard, siswa dapat memilih buku atau mencari buku yang akan dipinjam. Dan pada menu peminjaman ini terdapat data buku yang telah dipinjam oleh siswa tersebut. Pada menu pengembalian terdapat data buku yang akan dikembalikan oleh siswa tersebut. Dan di sini pada menu laporan, menu ini adalah akses jika terdapat masalah pada saat pengembalian buku, seperti keterlambatan pengembalian buku, buku hilang, buku rusak. Setelah itu, sistem akan mengarahkan siswa untuk melakukan pembayaran denda sesuai dengan ketentuan. Terakhir, siswa dapat keluar dari sistem dengan memilih opsi logout. Selanjutnya, di sini ada desain UML, use case diagram untuk pustakawan. Diagram ini menggambarkan alur sistem informasi untuk pustakawan. Proses dimulai ketika pustakawan melakukan login untuk mengakses sistem. Setelah masuk, pustakawan dapat mengakses berbagai fitur melalui menu utama. Seperti pustakawan dapat mengelola peminjaman buku, pengembalian buku, kelola anggota, dan kelola laporan. Selanjutnya, opsi logout untuk keluar dari sistem tersebut. Selanjutnya, di sini ada implementasi. Program ini akan digunakan selama tahap implementasi untuk memastikan bahwa program tersebut berfungsi sebagai mestinya. Prosesnya memerlukan pemanggilan file yang akan dieksekusi dan kemudian mengaktifkan XAMPP sebagai server untuk program yang dihasilkan. Laravel digunakan sebagai framework panel manajemen XAMPP untuk database dan Visual Studio Code untuk desain website. Maka langkah penggunaan framework Laravel untuk membuat sistem informasi perpustakaan online adalah sebagai berikut. Di sini kita masuk ke website aplikasinya. Bagi siswa, masukkan
nomor induk siswa nasional, dan nomor telepon sebagai password. Kemudian klik login. Ini tampilan halaman profil. Di sini ada profil siswa, nama siswa, NISN, kelas, email, dan nomor telepon. Siswa juga dapat mengedit, kemudian diklik save. Ini tampilan halaman dashboard untuk melakukan pencarian buku. Di sini ada 7 kategori pencarian buku. Ada kesenian, astronomi, bahasa, sejarah, dan geografi, jasmani, matematika, dan filsafat. Di sini saya memilih matematika. Kemudian diklik next. Ini tampilan halaman dashboard untuk memilih buku. Ketika sudah memilih kategori buku matematika, ini keluar beberapa judul buku. Ada algoritma dan ada aljabar. Saya memilih algoritma. Kemudian diklik next. Ini tampilan halaman dashboard saat peminjaman buku. Ini ada rincian peminjaman buku, ada judul buku, ada kategori, ada pengarang, ada tahun terbit, kode buku, dan rak. Ada peminjaman, dan ada jatuh temponya juga. Siswa wajib membaca syarat dan ketentuannya sebelum meminjam buku. Bila menyetujui, maka klik di kotak ini, terus klik pinjam. Lalu ini tampilan halaman peminjaman. Ini daftar buku yang telah dipinjam. Ini ada rinciannya, ada judul buku, kategori, tanggal pinjam, dan tanggal jatuh temponya. Kemudian diklik next. Ini tampilan halaman peminjaman saat siswa tersebut ingin meminjam buku kembali. Maka tidak bisa karena buku yang telah dipinjam atau bayar denda keterlambatan terlebih dahulu jika ingin meminjam buku lagi. Maka tidak bisa meminjam buku 2 kali. Harus dipulangkan dulu bukunya. Kemudian klik OK. Lalu ini ada tampilan halaman pengembalian buku. Ini ada rinciannya. Lalu klik kembalikan. Di sini ada info yakin ingin mengembalikan buku, maka klik ya. Sehabis itu ada pelaporan telat pengembalian karena jatuh tempo. Kita lapor. Di situ ada transaksi pembayaran telat pengembalian buku karena dia telat pengembalian buku, jadi kena denda sebesar Rp4.000. Kita pilih metode pembayaran. Di sini ada beberapa metode pembayaran, e-wallet, virtual account, dan cash. Pilih dana. Habis itu ini ada scannernya, kita scan aja kalau misalnya dibayar. Jika dapat tampilan seperti ini, pembayaran sudah sukses dan bisa cetak bukti pembayaran. Habis itu klik save. Berikut adalah tampilan website untuk admin atau pustakawan. Ini adalah halaman login. Jika ingin login, menggunakan nomor induk pegawai, kemudian passwordnya itu berupa nomor handphone. Tampilan halaman profil ini berisi informasi pribadi pustakawan yang terdiri dari nama, nomor induk pegawai, email, dan telepon. Nah, pustakawan ini juga memungkinkan untuk memperbarui informasi kontak mereka. Berikut adalah tampilan halaman dashboard. Pada halaman ini tersedia berbagai informasi penting yang dirancang untuk membantu pengelolaan pustakawan secara efektif. Informasi yang ditampilkan di sini mencakup jumlah buku yang sedang dipinjam, jumlah buku yang telah dikembalikan, dan jumlah siswa yang telah melakukan pelaporan. Selain itu, di dashboard ini juga menampilkan data mengenai jumlah buku yang tersedia, serta total jumlah siswa yang terdaftar sebagai anggota perpustakaan. Kemudian ini merupakan tampilan kelola peminjaman buku. Halaman ini dirancang untuk membantu pustakawan dalam mengelola peminjaman buku oleh siswa dengan lebih efisien. Di dalamnya ini terdapat data lengkap mengenai siswa yang meminjam buku, terus buku yang dipinjam, tanggal peminjam, jatuh tempo, dan lain-lainnya. Pustakawan juga dengan mudah mengkonfirmasi peminjaman yang dilakukan oleh setiap siswa. Di sini pustakawan dapat menghapus atau menambahkan siswa yang meminjam. Kemudian di sini ada menu edit. Pada menu edit peminjaman ini memungkinkan pustakawan untuk mengedit status, nama, judul buku yang dipinjam, tanggal pinjaman, jatuh tempo, dan status peminjamannya. Untuk memastikan bahwa informasi ini selalu akurat dan up to date. Ini merupakan tampilan kelola pengembalian. Halaman ini dirancang untuk membantu pustakawan dalam mengelola pengembalian buku dengan lebih efisien. Di dalamnya ini terdapat data lengkap mengenai siswa, kemudian judul buku dan status tanggal pinjam serta jatuh tempo.
Kemudian di sini juga pustakawan dapat menghapus, menambahkan, atau mengedit. Di menu edit ini memungkinkan pustakawan untuk mengedit status pengembaliannya, kemudian namanya, judul buku, dan tanggal pinjaman, jatuh tempo, serta status pengembaliannya. Berikut tampilan kelola buku. Nah, pada halaman ini disajikan informasi lengkap mengenai jumlah buku yang tersedia di perpustakaan, termasuk data detail setiap buku. Pustakawan memiliki kemampuan untuk menambah atau mengurangi stok sesuai dengan kebutuhan perpustakaan. Pustakawan juga dapat menghapus dan menambahkan, serta terdapat menu edit di sini. Di dalam menu edit itu terdapat status buku, bisa pustakawan memungkinkan untuk mengedit menjadi tidak aktif, kemudian ada judul bukunya, kemudian kategori buku, kode buku, rak buku, serta stoknya. Pustakawan dapat mengakses untuk memberikan informasi data yang selalu up to date. Untuk kelola anggota, terdapat juga opsi untuk menambah, mengedit, dan menghapus data. Di bagian atas terlihat jumlah total anggota yang terdaftar, memudahkan pustakawan dalam mengelola data. Di sini juga terdapat opsi kelola atau edit. Jadi di sini pustakawan dapat mengedit data anggota tersebut. Nah, pada edit anggota ini, pustakawan dapat melihat status aktifnya, nama siswa tersebut, NISN, email, nomor telepon, dan kelas. Dan pustakawan tersebut dapat mengklik icon save jika sudah selesai mengedit data anggota tersebut. Selanjutnya, di sini ada kelola laporan. Jadi, kelola laporan ini adalah akses jika siswa yang sedang meminjam buku terdapat masalah saat ingin mengembalikan buku tersebut. Nah, di atas ini juga terdapat jumlah buku yang telah dikembalikan, jumlah buku rusak, dan jumlah buku hilang. Sama seperti data yang sebelumnya, pustakawan juga dapat menghapus, menambah data tersebut. Nah, di sini juga di bawahnya ini terdapat data siswa tersebut, namanya, judul buku yang dilaporkan, statusnya, jatuh tempo buku tersebut, keterangan buku tersebut, dan juga pelaporan. Nah, dalam pelaporan ini pustakawan dapat mengatur mereka ingin mengonfirmasi atau tidak pada saat siswa tersebut melaporkan bukunya. Nah, untuk bagian kelola di sini juga ada icon edit. Nah, icon edit ini sama seperti sebelumnya untuk mengedit data laporan tersebut. Nah, ini di bawahnya ada icon next dan save. Selanjutnya di sini ada edit laporan sama seperti yang sebelumnya. Jadi di sini pustakawan juga dapat mengedit laporan. Di sini juga ada statusnya, judul buku, kategori, status bayar, keterangan, dan status lapor. Pustakawan juga dapat menyimpan data tersebut jika sudah selesai. Nah, ini untuk tampilan selanjutnya, kita kembali lagi ke tampilan awal. Nah, selanjutnya di sini ada kelola laporan. Laporan di sini adalah tampilan statistik. Jadi di sini ada pilihannya untuk tampilan statistik untuk peminjaman buku, telat pengembalian, buku rusak, dan buku hilang. Dan untuk rekapitulasinya ada pilihan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Dan pustakawan juga dapat mencetak laporan tersebut. Nah, di bagian atas ini terdapat buku yang paling banyak dipinjam pada hari tersebut. Karena di sini rekapitulasinya harian, jadi di sini buku yang paling banyak dipinjamnya juga harian. Dan di sini buku yang paling banyak dipinjam itu pada hari Rabu, yaitu filsafat. Nah, ini tampilan laporan peminjaman buku harian. Dan di sini rekapitulasinya juga harian. Jadi pustakawan dapat memilih ingin melihat yang harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Nah, di sini adalah statistik untuk laporan telat pengembalian buku. Di sini juga rekapitulasinya sama, kita dapat melihat laporan dalam bentuk harian, mingguan, bulanan, atau tahunan. Nah, selanjutnya di sini masih halaman kelola laporan. Jadi jika pustakawan tersebut ingin mencetak laporannya, ini gambarannya. Pustakawan tersebut juga dapat mengatur ukuran kertasnya dan juga berapa lembar yang ingin mereka cetak. Dan bisa klik print di bawah jika mereka ingin mencetak laporan tersebut. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai mockup digital book shelf.
Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.